Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai iblis-iblis ya, atau manusia-manusia rakus yang ada di negeri tercinta ini teman-teman. Sudah berpuluh-puluh tahun iblis-iblis atau manusia-manusia rakus itu berkeliaran di Indonesia turun-temurun ya. Kalau kita mengamati ya, sejak zaman dulu, zaman penjajahan juga banyak iblis-iblis atau manusia-manusia rakus itu di dalam negeri itu udah banyak, dan sampai hari ini semakin banyak saja teman-teman ya. Bentuknya berubah-ubah ya, yang pasti mereka-mereka yang berada di lingkaran kekuasaan ya kebanyakan. Jadi negeri ini harus berubah ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini ya, artikel ini ya, saya udah baca semua nih teman-teman ya. Nah, ini ada dari Kompas, ada dari Monitor Indonesia, dari Berita Nasional ya, dari Kompas banyak banget nih ya. Nah, ini semua membahas mengenai hari ini ya, atau kemarin tanggal berapa itu, berapa hari yang lalu ini, KPK menyita uang sebanyak kurang lebih 470 miliar rupiah, hampir setengah triliun ya teman-teman. 476,9 miliar dari kasus gratifikasi Bupati Kukar ya. Nih teman-teman, namanya Rita Widiasari yang sudah ditetapkan jadi tersangka ya. Ini nyita uang cash loh teman-teman, gila nggak? Nah, dari beberapa rekening jumlahnya 476 miliar rupiah, hampir setengah triliun. Itu baru pejabat bupati ya teman-teman. Nah, baru pejabat bupati. Ironis nggak teman-teman? Ya, ironis. Saya sebenarnya mau membahas masalah beginian tuh banyak ya, bukan hanya di tambang saja teman-teman, di banyak hal ya. Cuma kadang-kadang capek hatinya ya. Cuma kadang-kadang capek hatinya teman-teman. Kita bahas negeri tercinta ini ironis ya. Saya ironis sekali ya kalau membahas mengenai NKRI ini. Di sisi lain ada rakyat Indonesia yang ingin membenahi negeri ini. Di sisi lain pejabat-pejabat sulit sekali nyari yang bisa dipercaya. Sulit dari segala level teman-teman ya. Dari yang terbawah sampai yang teratas di negeri ini sulit mencari yang susah, yang bisa dipercaya itu sulit. Nah, mudah-mudahan di zaman Prabowo ini kan dia akan memberantas korupsi ya. Mudah-mudahan benar ya, mudah-mudahan ya. Ini baru tanda-tandanya sih ada pergerakan ya. Ya, mulai ditangkepi, mulai disita ya. Tapi itu aja nggak cukup ya teman-teman. Itu aja nggak cukup. Saya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu teman-teman ya memfokuskan dan mengamati tentang pemerintah ini. Cuma kadang-kadang kalau membahas tuh capek sendiri. Ya, perasaannya capek, negeri kok nggak benar-benar ya, negeri pemimpin kok nggak ada yang amanah ya. Ini susah sekali di negeri ini teman-teman. Satu-satunya harus ada hukuman tegas ya. Satu-satunya harus ada hukuman tegas begini ya teman-teman. Hukuman tegas itu kan macam-macam ya. Nah, yang pertama itu undang-undang perampasan aset itu harus cepat itu. Masa sampai hari ini nggak kelar-kelar? Ini kan tanda tanya. Apakah DPR perlu dibubarkan saja? Masa ngurusin undang-undang perampasan aset saja nggak kelar-kelar? Ya, jadi suara rakyat nggak didengar kan kalau gitu. Jadi undang-undang perampasan aset itu harus cepat-cepat disahkan ya, dibuat ya, harus disahkan, dan itu implementasinya harus jelas segera mungkin, karena Indonesia itu darurat korupsi. Darurat korupsi ya. Untuk Presiden Prabowo ada tagline-nya harus memberantas korupsi ya sampai ke akar-akarnya. Itu bisa membuat acuan sementara ini. Tapi kalau belum ada undang-undang perampasan aset, masih abu-abu teman-teman ya. Korupsi gimana caranya nih? Pokoknya Indonesia harus ekstra lah ya, extraordinary ya. Namanya juga extraordinary crime. Saya sampai berpikir begini ya teman-teman. Kejahatan yang paling benar-benar super jahat, paling jahat itu adalah korupsi. Coba bayangin aja ya, itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak berkekurangan.
Orang-orang yang udah berkecukupan, punya jabatan, punya uang, punya kekayaan, ya masih korupsi, itu kan jahat sekali itu orang. Saya kan suka belusuan ya teman-teman, saya suka lihat ya, ada bupati, beberapa rumah bupati di daerah ya, berbanding terbalik dengan keadaan rakyatnya. Rakyatnya banyak yang miskin, ya, rumahnya banyak yang bocor, banyak yang belum punya rumah, ya, penghasilan sehari-hari aja masih kurang. Di sisi lain rumah bupatinya seperti istana. Rumah bupatinya seperti istana ya. Waduh, ini kok berbanding terbalik nih antara pemimpin dan rakyatnya. Ini kan ironis ya teman-teman. Ironis, saya sampai sendiri kadang-kadang memikir ya, kok ada ya. Dan ini hampir rata-rata di Indonesia seperti itu. Jadi pemimpin Indonesia kebanyakan ya itu teman-teman ya. Kalau nggak ada undang-undang perampasan aset nggak berpikir ya nggak akan takut kan apa korupsi dihukum ringan. Sedang korupsinya udah banyak, udah beratus-ratus miliar. Bahkan sekarang korupsi semakin besar, semakin kesini semakin besar. Dulu kan 10 miliar udah gede banget tuh. Sekarang udah ratusan miliar bahkan triliunan korupsinya. Ya triliunan teman-teman. Jadi ini yang headline-headline ini ya teman-teman sudah saya baca semuanya. Intinya harus ada tindakan yang extraordinary ya. Ada tindakan ekstra dari pemangku jabatan ya, tertinggi sekarang presiden. Ya, cepat-cepat eksekutif ya, mendorong DPR atau legislatif untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Nggak ada tawar-tawar lagi ya. Indonesia sudah darurat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kejahatan yang lain banyak banget. Di jalanan nggak aman hari ini teman-teman. Ya banyak begal lah, banyak jambret lah. Nah itu harus dituntaskan. Dihukum seberat-beratnya juga karena ini membahayakan dan membuat warga tidak tentrem. Ya harus dikasih contoh dari atas, dari contohnya dari pejabat. Contohnya pejabat yang korupsi itu nggak usah tawar menawar lagi, itu apalagi hakim korupsi. Aduh, teman-teman kalau saya mau cerita tentang kehidupan hakim ya, aduh, teman-teman udah berpuluh-puluh tahun yang saya tuh mengamati semua ya, legislatif, eksekutif, ya, yudikatif. Aduh, saya banyak teman di lingkaran itu teman-teman. Saya cuma ngelus dada aja, iya ya, kok ada ya manusia begini ya. Katanya ini ngomongin hakim dulu ya teman-teman. Ngomongin hakim itu sebenarnya terbongkarnya akhir-akhir ini saya udah nggak heran teman-teman. Saya sudah nggak heran lihat hakim sekarang di mobilnya ada yang ditemukan uang ya, istri hakim aja 21 miliar tuh. Ya, istri hakim yang di Jawa Timur itu teman-teman ya. Mantan apa petinggi pengadilan negeri Jawa Timur itu, istrinya di dalam mobilnya ada 21 miliar dan uang asing yang lain. Itu istrinya loh. Ya, terus yang ditangkap ya masalah yang membebaskan Ronald Tanur hakimnya juga sudah ditangkap tuh. Semua sudah ditangkap semua kan. Zaman Prabowo ini gebrakannya mantep nih. Hakim-hakim ditangkap nih. Padahal ini udah berlangsung lama. Udah berlangsung lama, kasusnya banyak. Sebenarnya hakim-hakim yang sudah ditangkap itu banyak. Hakim MA lah, hakim MK juga ada dulu. Jadi jumlahnya udah miliar-miliar. Nah, yang nggak masuk akal dan saya nggak kaget juga ada maklar kasus ya dari petinggi MA yang uangnya itu di rumah ada 1 triliun tuh. Sama emas 51 kilogram. Waduh, uang cash 1 triliun, bayangin aja. Dalam bentuk uang mata asing lah, rupiah lah. Itu kan menyakiti rakyat itu. Dan katanya wakil Tuhan di negeri, di bumi ini. Wakil Tuhan. Bayangin aja, kita nyari hakim yang benar tuh kayak mencari jarum di dalam jerami teman-teman. Susahnya. Di negeri ini ironis nggak? Negeri yang berketuhanan, ironis kan? Ironis, saya nggak habis pikir. Saya tuh suka melakukan riset ya teman-teman ya. Banyak hal yang udah saya riset teman. Macam-macam sendi kehidupan, makanya saya hafal dari yang bawah sampai yang atas. Benar teman-teman, saya habiskan untuk itu. Di segala bidang, mau di birokrasi, mau di bisnis, saya udah banyak hal yang saya udah riset teman-teman ya. Jadi ini khusus yang korupsi ini harus ada tindakan extraordinary ya, extraordinary dari pemerintah tertinggi yaitu presiden dan legislasi ya atau legislator. Buatlah cepat-cepat itu undang-undang perampasan aset sama hukum buat koruptor itu diperberat. Kalau enggak, mereka akan santai aja teman-teman menghadapi kasus-kasus korupsi karena dia tahu hakimnya bisa dibeli,
ya kan? Nanti hukumannya ringan, dapat grasi, dapat apa? Remisi, dapat apa? Nanti apa-apa, dapatlah 2/3 udah bisa bebas. Kan ironis lagi kan? Penegak hukum melanggar hukum, ironis kan? Nah, jahat sekali penegak hukum melanggar hukum. Ya, bagaimana keadilan buat rakyat yang seharusnya menegakkan keadilan, keadilan melanggar hukum. Jadi di negeri ini mau cari keadilan susah, teman-teman. Susah. Susah karena segala lini kita harus percaya dengan siapa kalau gitu. Susah sekali. Saya dulu sempat cerita dikit ya teman-teman. Satu saya masih incas masih muda ya. Saya di kereta itu dulu sempat ketemu ibu-ibu udah tua mencari keadilan ke MA ya waktu itu. Dia nangis-nangis ya. Saya tahu tuh pejabat-pejabat MA-nya siapa dulu. Nangis-nangis di kereta. Dari mana Bu? Saya tanya. Saya dari ini, dari Mahkamah Agung mencari keadilan gini-gini. Oh, tahun berapa lupa, udah puluhan tahun yang lalu lah ya. Terus saya bilang, Bu, serahkan Tuhan saja, Bu. Tuhan itu kan nggak tidur, dia tahu lah keluhan-keluhan rakyat kecil itu seperti apa, Bu. Kalau Ibu datang sendirian, batang kara, mencari keadilan, ya sedangkan modal nggak ada, aduh, Bu. Saya tuh miris, Bu, melihat dunia ini, ya dunia keadilan miris. Saya sampai ingat saya dulu tahun berapa lupa lah itu dulu. Dan intinya saya pernah ketemu ibu-ibu nangis di kereta itu. Saking pinginnya keadilan itu. Ya. Jadi gitulah teman-teman negeri ini. Saya tuh kadang-kadang mikir ya, mereka berlomba-lomba memamerkan kekayaan kepada rakyat kan aneh. Pejabat yang ngurusin rakyat berlomba-lomba memamerkan kekayaan kepada rakyat. Lihat tuh pejabat, pasti rumahnya mewah-mewah teman-teman. Tapi di sisi lain turunlah ke bawah lihat rakyatnya. Banyak nggak punya rumah, banyak ngontrak, bayar harian aja susah, buat makan susah. Kan berbanding terbalik antara pejabatnya sama rakyatnya. Ironi negeri ini teman-teman. Udah lama ini ironi seperti ini. Ya, saya tuh mengalami kehidupan dari bawah sampai atas teman-teman. Ya, mengalami semua proses sama Allah dikasih pengetahuan, dikasih pengalaman empirik. Jadi saya paham betul ya rakyat itu apa, gimana kehidupan rakyat, gimana kehidupan mereka-mereka yang di atas, pejabat. Saya tahu persis teman-teman kehidupannya seperti apa. Ya, tahu persis. Ya, pola-polanya itu seperti apa, gaya hidupnya seperti apa, aji mumpungnya seperti apa. Selama ya teman-teman, selama undang-undang perampasan aset nggak dibuat, ya koruptor nggak akan takut. Bahkan undang-undang perampasan aset dibuat pun saya yakin koruptor yang sudah dikuasai oleh nafsu-nafsu iblis itu, oleh nafsu-nafsu setan itu dia nggak akan takut. Satu-satunya jalan pemerintah harus clean and clear ya. Jadi pemerintah itu seperti sapu harus bersih dulu. Ya, harus bersih dulu, sapunya harus bersih. Kalau sapunya nggak bersih, gimana bisa membersihkan kotoran? Ya, ini yang gregetan saya tuh, gregetan ya negeri ini ya. Ya, cara kelolanya seperti ini. Negeri kaya rakyat yang ngelolanya seperti ini, akhirnya banyak rakyat yang miskin. Apa perlu saya tiap hari bikin vlog? Ya, kehidupan rakyat miskin di negeri ini seperti apa? Ya. Jadi rakyat kecil itu kehidupan teman-teman. Buat hari-harinya aja masih banyak susah. Jaminan hidupnya nggak jelas di negeri ini. Banyak yang bayar BPJS aja nggak mampu. Rumah belum punya. Berjuta-juta orang rumah belum punya. Boro-boro bisa beli rumah. Makan sehari aja susah. Rumah mahal. Ya, belum punya anak. Ya, biaya tetek bengek dan sebagainya. Inilah ironi negeri ini. Jaminan sosial nggak ada di negeri ini, teman-teman. Masa depan nggak jelas. Kalau nggak kerja nggak bisa ada jaminan. Harus kerja. Nggak kerja nggak makan. Itulah rakyat kecil. Tapi sisi lain yang menerima gaji dari uang rakyat, uang pajak, kita ini kan rakyat tuh bayar pajak semuanya, bayar PPN ya, bayar kalau punya penghasilan bayar PPH, ya, bayar pajak properti kita, kalau punya rumah bayar pajak rumah, bayar pajak ini, pajak itu, pajak motor dan sebagainya. Kita bayar pajak tuh tiap hari macam-macam jenisnya. Pajak harian kita belanja nggak PPN, nanti pajak tahunan kita bayar beberapa jenis pajak untuk gaji mereka itu, gaji pejabat-pejabat yang akhirnya pejabat itu merasa nyaman malah korup, kan aneh itu, rakus nggak tuh, rakus kan, ironi negeri ini teman-teman. Seharusnya mereka yang terima gaji dari rakyat ya, dari negara, wah dia anti korupsi seharusnya malahan.
Udah digaji kan dia untuk ngurusin semuanya itu. Udah digaji oleh rakyat, malah korup. Kan jahat sekali tuh koruptor itu. Jahat sekali. Dia makannya setiap bulan ditanggung oleh rakyat, keluarganya ditanggung, listrik ditanggung oleh rakyat, bayar pajak itu dari pajak itu, teman. Ya, masih korupsi. Jahat nggak tuh? Jahat sekali. Makanya saya bilang penjahat yang sebenarnya adalah koruptor. Itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan lah ya, undang-undang perampasan aset, terus hukuman buat koruptor itu harus tegas, hukuman mati, hukuman seumur hidup minimal itu. Minimal hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Kalau enggak ya dihukum di lapangan aja. Bagi koruptor siapa yang udah divonis, sudah inkrah, dihukum di lapangan. Dikerangkeng di lapangan, panas-panasin, hujan-hujanin. Itu aja teman-teman. Ya, oke, udah lebih dari 10 menit nih kayaknya ya teman-teman. Jadi saya udahin dulu, nanti kita bahas lagi tentang gregetannya sistem hukum di negeri ini. Sampai jumpa.